السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أخوان وأخوات في الله ومسلمين والmuslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada bab al-mubadarat ilal khairat, bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Hadis yang keempat, hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajra. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya. Dari seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu pahala, ya. Jadi kira-kira sedekah apa yang paling besar pahalanya, wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqr. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sedekah yang paling utama, kata beliau, ya, itu orang yang bersedekah di saat engkau ini sedang sehat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, dan ketika engkau ini dalam kondisi sehat, kemudian engkau ini takut, ya, takut tentang adanya suatu kefakiran, ya, ya sehat, kemudian orang-orang yang dikhawatirkan kalau bersedekah nanti bisa bertambah kurang, ya, bagiannya. Wa ta'murul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan engkau berangan-angan untuk bisa mendapatkan kecukupan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan tidak akan sampai kecuali ketika itu sudah sampai kepada kerongkongan. Qultu, maka seorang tadi, ya, qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan, engkau mengatakan kepada si fulan ini dan itu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekali lagi apa yang disampaikan beliau, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya ketika seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu khawatir, ya, khawatir kalau disedekahkan mungkin bisa berkurang jatah, takut juga dengan kekurangan-kekurangan yang ada,
Karena memang seperti itu. Di saat kita ini ingin melakukan suatu kebaikan, setan itu terus akan datang kepada kita dan membisikkan, jangan engkau sedekah, kau masih banyak kekurangan ini dan itu. Disampaikan kekurangan-kekurangan dan tanggung-tanggungannya, ya. Kalau engkau melakukan sedekah, nanti engkau akan kekurangan dalam hal ini dan itu, ya. Maka sekali lagi yang disampaikan oleh beliau, ya, hadal hadits rahimahullah fi bab al-mubadarat ila fi'lil khairat, ya. Jadi bab yang menjelaskan tentang bersegera untuk melakukan kebaikan, ya. Wa adamu taraddud fi fi'liha idza aqbala 'alaiha. Dan hendaknya dia untuk tidak ragu-ragu. Kalau kita sudah niat ingin bersedekah, kita ingin berdonasi, janganlah menunda dan jangan ada keraguan sedikit pun sebelum syaitan ini membisikkan kepada kita, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah, ya. Dalam firman-Nya, ya, syaitan ini akan terus membisikkan kepada kita tentang kefakiran, ya. Jadi terus dilandai dengan rasa fakir, rasa miskin. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan ini akan terus membisikkan ke dalam hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika engkau menanyakan sesuatu perkara yang sangat besar, ya, dan engkau ingin mendapatkan sedekah yang paling besar pahalanya, maka hendaknya engkau antasaddaqa wa antas sahihu syahih, ya. Engkau bersedekah di saat engkau ini sedang sehat, yakni sahihul badan syahihun nafs, ya. Jadi engkau benar-benar dalam kondisi ketika badanmu ini sehat dan ingin bersedekah, segeralah tunaikanlah niat untuk bersedekah tadi. Li'annal insan, karena seseorang idza kana sahihan kana syahihan bil mal. Kebanyakan manusia tentunya ketika dia sedang sehat, eman dia dengan harta, karena dia ingin kebutuhan ini dan itu, ingin belanja, ya, ini dan itu, dan seterusnya. Begitulah bawaan daripada jiwa manusia. Li'annahu ya'mulu al-baqa, karena dia menginginkan hartanya ini supaya langgeng, ya, terus ketika mendapatkan income masukan supaya hartanya itu langgeng, hartanya itu bertambah, depositnya terus akan bertambah. Itu yang diinginkan oleh manusia. Kemudian kata beliau, amma idza kana maridhan, tapi kalau orang itu dalam kondisi yang sakit, fa inna dunya tarkhusu 'indahu la tusawi syai'an fa tahunu 'alaihi shadaqah. Tapi kalau dia itu sedang sakit parah, kan seolah-olah dia itu sudah tidak peduli lagi dengan dunia, dengan hartanya, karena sudah sakit parah, seolah-olah dia sudah ada firasat kayaknya ini nazar, artinya mendekati sakaratul maut, sehingga dia mampu untuk mengeluarkan harta yang dia cintai. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Tapi coba ketika dia sedang sehat, ya, sedang sehat, dia lalai untuk bersedekah, untuk beramal solih yang dia pikirkan adalah kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Digunakan untuk memenuhi hobinya, digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan hasratnya, ya. Jadi terus dia memikirkan ada saldo seperti ini. Ini kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ini kalau dia sehat. Tapi kalau sedang sakit, dia sudah nggak peduli. Harta yang dia miliki, dia sudah nggak pedulikan lagi. Dan mungkin dia akan gunakan untuk dijadikan wasiat ataupun donasi dan sebagainya. Makanya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya sedekah apa yang paling utama, yang paling besar pahalanya, maka Nabi mengatakan hendaknya engkau bersedekah di saat engkau sedang sehat, dan itulah, ya, ujian manusia ketika dia sehat, maka dia itu ada rasa iman dengan harta. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah, ya,
di saat engkau ini sedang sehat, ya. Ta'malul baqa wa takhshal faqra, dan engkau menginginkan adanya suatu harta ini biar berkembang, supaya hartanya ini terus kekal, dan engkau khawatir dengan kefakiran yang ada, ya. Jadi inilah ujian bagi kita semua, ya. Di saat kita ini ingin berbuat baik, pasti setan itu akan terus ingin membisikkan ke dalam hati kita supaya kita ini mengurungkan niat baik kita. Nggak usah bersedekah, ya. Karena masih banyak tanggung jawab, ya. Masih ada SPP yang belum ditunaikan. Masih ada sembako yang belum dibelanjakan. Masih ada tanggungan-tanggungan yang harus segera diselesaikan. Setan akan terus seperti itu. Sama dengan kita. Ketika kita ini mau ngaji, mau ke masjid, ini setan juga terus membisikkan dalam hati kita, wah nanti, ya, nanti mau berangkat belakang. Sudah mau berangkat, anaknya rawan, nangis, nggak jadi berangkat. Karena itu tadi, ya, niat yang baik ini usianya pendek. Dan di saat kita ingin melakukan niatan-niatan yang baik, maka setan ini terus membisikkan dalam hati manusia. Sudah nggak usah, besok lagi, besok masih ada waktu. Bertobatnya nanti kalau sudah tua. Bersedekahnya, donasinya nanti kalau sudah mapan. Terus dibisikkan angan-angan seperti itu oleh setan, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini dalil ala annal insan la yanbaghi lahu an yubadira bis sadaqah qabla an ya'tiyahul maut. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalil ini, hadis ini menjelaskan hendaknya manusia ini untuk selalu menyegerakan ketika dia punya niatan yang baik untuk bersedekah. Sebelum apa? Sebelum ajal menjemputnya, ya. Jadi karena kita hidup terlalu banyak, ada ujian, cobaan, ya. Kadang pengen bersedekah, kadang pengen ngaji, kadang pengen belajar. Tapi setan ini terus datang kepada kita, membisikkan, ya. Di saat kita sudah mendengar adzan subuh, ya, setan membisikkan nanti, masih lama komat. Ketika sudah hampir iqamah, wah nanti, ya. Akhirnya nggak jadi sholat berjamaah itu. Itulah, ya, kepiawaian setan karena terbukti dia sudah membisikkan, merayunya Nabi Adam alaihissalam berada di surga. Terlebih lagi kita selaku anak cucu daripada Adam yang kelemahan kita ini sudah diketahui oleh setan. Kemudian beliau menyampaikan wa annahu idza tasaddaqa fi halil huduril ajal. Ketika dia ingin bersedekah dan itu sudah kondisinya nazar sakaratul maut. Jadi nafasnya sudah Senin Kamis itu, ya. Jadi sudah sulit bernapas, ya. Sudah Senin Kamis kan orang seperti ini ya mungkin mudah untuk melakukan sedekah, sudah nggak peduli lagi dengan hartanya. Pengennya untuk disedekahkan, ya. Kalau tasaddaqa wa huwa sahih, maka ini lebih utama disedekahkan di saat orang itu sedang sehat. Di saat orang itu diberi, ya, keluangan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sakit, ya boleh bersedekah, berdonasi. Tapi lebih utama di saat dia itu sehat. Sama dengan orang yang ingin bertobat, menunggu di masa tua. Tapi ketika masa muda bisa bertobat, kenapa harus menunggu masa tua? Karena kita nggak akan tahu masa tua kita ini, hidup kita ini sampai kapan di dunia kita. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan wa fi hadza dalilu ala anna al-insan idza takallama fi siyaqil maut fa innahu yu'tabaru kalamuhu idza lam yudhib, ya. Jadi manusia ketika dia ini sudah nazar, sudah sakratul maut, dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang mungkin dia tidak sadar, ya. Dia ngomong itu kan sudah pelo gitu, ya. Orang ketika nazar sakaratul maut sudah pelo, jadi susah dipahami. Yang tadinya dia ingin memberikan wasiat, ya, ataupun hibah misalkan,
kepada saudaranya, maka bisa jadi salah mengucapkan. Yang harusnya dia ingin memberikan wasiat kepada si A, tapi dia sampaikan ke B karena kondisinya memang sudah tidak sehat, sudah nazak sakratul maut. Fa in adhala hatta sara la yash'ur bima yaqul fa innahu la ibrat. Sampai dia itu mengatakan dengan ucapan-ucapan yang dia itu mengucapkan kok enggak dirasa, dia enggak sadar mengucapkan seperti itu, maka kalamnya, wasiatnya daripada orang yang nazak sakaratul maut ini tidak diperhitungkan. Ya, makanya ini bisa jadi salah kaprah. Sering orang itu memanfaatkan juga. Karena pernah ada kasusnya. Jadi ketika orang yang nazak sakaratul maut ini, sehingga orang yang ada di sampingnya nggak paham apa yang disampaikan. Akhirnya dia mendatangkan keluarganya. Apa yang dimaksudkan? Kemudian dia kalau orang nggak jujur, ini ingin berwasiat kepada si A dari aset yang dia miliki. Padahal bisa jadi dia nggak mengucapkan seperti itu. Atau mungkin dia salah mengucapkan yang harusnya kepada si B, tapi diucapkan ke si A. Makanya orang yang sedang nazak sakratul maut ini yang dia tidak sadar, maka ucapannya la ibrah bikalam, ya, tidak bisa dipegang dan tidak bisa untuk dijadikan, kecuali kalau dia itu masih sadar dan benar-benar diulang-ulang, ya. Maka orang ini berarti masih sadar mengucapkan dan itu bisa diperhitungkan, ya. Liqaulihi hatta idza balagatil hulqum, sampai ya jadi nyawanya sudah sampai di tenggorokan, ya. Qulta li fulan kanda wa li fulan kanda wa qad kana li fulan, kau mengatakan kepada si fulan ini, kau mengatakan kepada si fulan seperti ini. Maka ucapan-ucapan seperti ini ketika nyawa ini sudah di kerongkongan, sudah tidak diperhitungkan. Sebagaimana kisah daripada si Fir'aun. Ya, ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditenggelamkan Allah di Laut Merah, maka tidak ada gunanya ucapannya daripada si Fir'aun. Ya. Amantu ya bi Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya, ya, Musa dan Harun, maka enggak diperhitungkan. Karena nyawanya ini sudah dikerongkong, ya. Jadi ucapan apapun yang sudah nyawa ini sudah dikerongkongan, ingin bertobat, ya, kemudian ingin berikan wasiat, ingin memberikan ya hibah dan itu, maka tidak diperhitungkan, ya. Kapan dia diperhitungkan? Ketika dia dalam kondisi sadar, ya, sadar. Ketika nazak sakaratul maut pun juga ketika dia sadar dan bisa mengulang-ulang masih bisa. Tapi bagi orang yang ingin bertobat, nyawanya sudah dikerongkongan, maka tidak ada gunanya baginya. Kemudian kata beliau, ya, hadis ini juga sebagai dalil ala anna ruh takhruju min asfali badan tas'udu hatta tasilu ila a'lal badan. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya ruh itu keluar dari yang paling bawah badan, kemudian dia itu naik gitu, ya, naik ke atas badan kita dari bawah, kemudian naik ke atas, yang mana seringkali diikuti oleh pandangan mata, ya. Tsumma tabbudu min huna, kemudian diambil, ya, dicabut oleh malaikat maut. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam hatta idza balagatil hulq, sampai dia itu nyawanya sudah dikerongkong, ya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tabbu. Orang-orang yang ingin nazak sakaratul maut dan ingin bertaubat, fa awwalu ma yamutu minal insan asfalahu takhruju bi an tas'uda fil badan, ya. Jadi ruh yang keluar dari bawah kemudian ke atas. Kalau ini sudah dikerongkongan, sudah enggak diperhitungkan, sudah enggak diterima lagi taubatnya. Kemudian diambil oleh malaikat maut, ya. Oleh karenanya orang yang bisa menutup, ya, usianya dengan husnul khatimah, artinya bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa bertobat, maka ini adalah sesuatu kebahagiaan, ya. Jadi suatu kebahagiaan yang akan ia dapatkan, ya.
Ini sekali lagi hadis ini menerangkan kepada kita sedekah yang paling utama, sedekah yang paling besar pahalanya di saat kita ini sedang sehat, ya. Bukan di saat sedang nazak sakaratul maut. Kemudian hadis yang kelima, ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Masih pada bab untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Hadis yang dibawakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, akhadha sayfan yauma Uhud, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya, pada suatu perang Uhud, maka beliau mengambil sebilah padang dan bertanya kepada sahabatnya. Ya. Beliau mengatakan, man ya'khudhu minni hadha. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil pedang ini dariku? Ya. Ditawarkan kepada para sahabat pada perang Uhud. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil sebilah pedang ini dariku? Ya. Fabasatu aydiyahum. Maka para sahabat pun bergegas, ya, ingin mengambil pedang yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabat mengatakan, ya, minhum man yaqul ana, saya wahai Rasul, saya yang ingin mengambil sebilah pedang darimu. Wa man ya'khudhu bihaqqihi, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu berlomba-lomba. Kalau kita kan takut, ya. Takut karena akan, ya, mati lebih cepat itu, ya. Mati gasik baratnya. Kalau kita akan takut disuruh, ya, ini ada pedang pada waktu perang, kemudian disuruh mengambil, pasti kita takut, wah, mati kasih. Akhirnya dia nggak jadi mengambil. Tapi para sahabat itu justru mereka berebut, anak, saya wahai Rasul, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, ya, menjulurkan pedangnya. Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Para sahabat pun mundur teratur. Jadi yang ingin mengambil pedang ini dengan haknya, maka para sahabat pun mundur teratur hingga datanglah, ya, datanglah di sana ada yang bernama seorang yang Simak bin Kharashah yang dikenal dengan Abu Dujana, ya. Akhirnya dia mengatakan, ya, dia mengambil pedang dan menggunakan untuk menyerang kaum musyrikin, ya. Jadi Abu Dujana mengambil tadi haknya, dia mengambil pedang kemudian dihujamkan untuk membunuh orang-orang musyrik, gitu, ya. Artinya hadis ini sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin mendapatkan pahala yang besar, siapa yang ingin segera masuk ke surga, ya. Tapi ini taruhannya nggak main-main, taruhannya adalah nyawa. Kalau taruhannya harta, taruhannya, ya, binatang, mungkin cepat ini, tapi ini adalah taruhannya nyawa, ya. Kecuali adalah para sahabat yang benar-benar dia itu ingin, ya, menebus jiwanya, ya, menebus surga dengan jiwanya, maka mereka pun mengatakan ingin mendapatkan apa yang disampaikan Nabi. Di antara mereka mengambil, ya, kemudian mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, siapa yang berhak untuk mendapatkan pedang ini? Kemudian para sahabat mundur, ya, teratur dan sampai tadi, ya, Simak bin Kharashah tadi, atau yang dikenal dengan nama Abu Dujana, akhirnya dia pun mengambil dan menebas, memerangi orang-orang musyrik. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan hadis ini, ya, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, man ya'khudhu hadzal sayf, siapa di antara kalian yang ingin mengambil pedang ini? Maka para sahabat ini sebenarnya semua serentak ingin memanfaatkan, ingin mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita, ya. Kata sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah pada perang Uhud, ya, atau pada suatu peperangan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ini mendekatnya Madinah, ya, di perang Gunung Uhud, dan itulah yang menjadikan peperangan orang-orang Quraisy, ya,
lamma usibu bi Badar, ketika mereka itu mendapatkan ujian pada perang Badar, ya, banyak di antara pemuka-pemuka mereka yang sudah berguguran, ya. Sehingga hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menawarkan, ya, kepada mereka, ya, pada perang Uhud tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menawarkan kepada para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang mereka ini punya potensi, punya kekuatan, punya kepiawaian dalam menggunakan senjata tersebut, ya. Dan mereka ini diantaranya adalah wahum khamsuna rajulan, orang yang punya kepiawaian dalam memanah, ahlur rumah. Rumah itu orang yang pandai dalam memanah. Itu ada sekitar 50 peserta atau 50, ya, tentara. Wa umira alaihim Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ya. Maka amara alaihim Abdullah, jadi Abdullah bin Jubair, ya, memerintahkan kepada mereka radhiyallahu anhu, wa qala lahum la tabrahu makanakum, ya, janganlah kalian itu geser, pindah dari tempat kalian. Ada sekitar 50 ahli panah ini, hendaknya kalian untuk tinggal di situ, jangan geser, jangan pindah, ya. Ibqau fi makanikum sawa'un kanat lana aw alaina, hendaknya kalian wahai orang yang ahli panah, tinggallah kalian di situ dalam kondisi kita kalah maupun menang. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kalian pasukan ahli panah di situ, ya. Jangan kalian itu turun, jangan kalian pindah di saat kita ini kalah ataupun menang. Falamma talqa as-saffan, ya, ketika bertemunya di situ ada dua golongan, dua kelompok. In hazzamal musyrikuna wa wallau adbar, orang-orang musyrik ini mulai berpencak dan meninggalkan medan perang. Kemudian kaum muslimin, ya, jadi yang pertama orang-orang musyrik, dan orang-orang muslimin ini mereka yajma'una ghanaim, mereka ingin mengumpulkan harta rampasan perang. Apa namanya harta rampasan perang? Ghanimah, ya. Jadi kaum muslimin ini mereka ingin mengumpulkan ghanimah karena melihat orang-orang musyrik ini sudah lari gitu, ya, dari medan perang. Faqala ummah. Nah, ini ujian bagi, ya, kepiawaian tadi bagi ahli panah, orang yang memiliki tugas untuk memanah tadi. Alladzina fil jabal, itu di gunung, ya, gunung Uhud tadi. Inzilu na'khudul ghanaim wa najma'ha, turunlah kalian, ya, dari bukit tadi, kemudian untuk mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang ditinggalkan orang-orang musyrik. Walakinnahum radhiyallahu anhum dhannu annal amra qad intaha, dan kaum muslimin pada waktu itu mengira mereka sudah menang, dapat ghanimah. Akhirnya mereka yang ahli panah pun, ya, berduyun-duyun turun dari gunung, dari bukit, kemudian ingin menikmati ghanimah tersebut, ya. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Li'annahum ra'al musyrikina wallau wa lam yabqi illa nafar qalil, melihat orang musyrik sudah pada bubar, sudah pada melarikan diri, kecuali hanya sedikit yang masih tinggal di situ. Falamma ra'a farsan Quraisy annal jabala qad khalla min al-rumah, kemudian ketika orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrik tadi, jadi sebenarnya mereka ini yang ingin memanfaatkan situasi, melihat, ya, orang yang di atas gunung tadi, yang itu mendapatkan amanah dari Nabi untuk tidak boleh turun dalam kondisi menang ataupun kalah. Tapi yang namanya manusia, ini ketika ada materi, ada harta, pasti matanya itu menjadi hijau. Para sahabat pun juga seperti itu, ya, karena mereka tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang berupa ghanimah tersebut. Akhirnya apa? Ya, akhirnya thumma ikhtalatu bil muslimin fasara ma kana biqadaril aziz al hakim jalla wa ala wastashhada minal muslimin sab'una rajul. Di saat mereka ini turun, orang musyrik ini lari, tapi mereka ini kembali lagi melalui belakang. Jadi posisinya gunung Uhud, kemudian di sini sudah lari, kemudian mereka larinya itu langsung ke belakang, gitu, ya. Jadi menyerang dari belakang.
Akhirnya di situ mulailah ya berkecamuk, dan di situ ada sekitar 70 ya pasukan yang gugur gara-gara tadi mereka meninggalkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ini karena ingin berebut dengan adanya ghanimah. Wa minhum Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang perang pada perang Uhud tersebut adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah ini juga mempunyai gelar sebagai apa? Asadullah, ya. Singanya Allah, ya. Gugur dia. Jadi gugurnya Hamzah ini juga disebabkan tadi, ya, para penghulu panah tadi yang mereka ini turun, ya. Kemudian kaum musyrikin mereka berputar balik, menyerang, menikam dari belakang, dan gugurlah ya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hamzah. Falamma usibal muslimun bihadhil musibah al-'azimah. Ketika kaum muslimin ini diuji dengan ujian yang besar, ya, yang tadinya sudah euforia, ya, senang-senang dapat ghanimah, ternyata malah mereka terbunuh gitu ya. Banyak yang mati syahid, ya, sekitar 70 ya pasukan. Kemudian ya mereka mengatakan anni hadza kaifa nahzamu wa ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu jundullah. Bagaimana kita bisa kalah padahal Nabi bersama kita dan kita ini adalah tentara Allah, ya. Wa ulaika ma'ahum syayatin. Dan sedangkan orang-orang musyrik itu adalah bersama dengan mereka itu adalah para setan. Kenapa bisa kalah? Barisan kita ada Rasulullah. Kita juga sebagai tentara Allah. Sedangkan orang musyrik mereka ini berkelompok-berkolongan dengan para setan. Ya. Wahum junudus syayatin. Ya. Jadi mereka pun juga termasuk orang-orang ya tentara-tentara setan. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya memberikan ya ujian kepada para pasukan yang gugur di medan Uhud tadi, ya. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qad huwa min 'indi anfusikum, ya. Yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh. Musuh ini sebenarnya sudah kalah, ya. Kemudian kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini? Jadi para pasukan kaum muslimin mereka mengatakan dari mana? Kok kita bisa kalah padahal mereka orang-orang musyrik sudah lari duluan. Kok kita bisa kalah? Kok bisa sampai 70 pasukan yang gugur dari tentara kami? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah kesalahan yang dilakukan kalian sendiri, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi Allah itu Maha Kuasa untuk melakukan sesuatu. Intinya ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, maka janganlah kita ini menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seperti tadi, hanya karena mereka ini tertipu, ya, mereka tersilap dengan kemilauan dunia, adanya ghanimah yang harusnya mereka tidak turun karena mereka tergiur dengan ghanimah, akhirnya turun dan tebusannya adalah 70 pasukan dari kaum muslimin harus meninggal dunia, harus gugur di medan perang pada perang Uhud. Fahasala mahasal al-hukmil azimah, maka terjadilah perkara yang besar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita semua, ya. Dan ini juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, dalam menentukan tentang adanya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam peperangan tadi. Intinya jangan sampai kita ini menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi kalau kita ingin mendapatkan kejayaan Islam. Kenapa umat Islam saat ini, ya, mereka ini menjadi terpuruk, ya. Mereka ini sudah gak berdaya, ya.
Ketika ada orang kafir masuk Indonesia, semua mencium. Padahal orang Nasrani, orang kafir, seolah-olah nggak punya harga diri. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk tidak melakukan wala, loyal terhadap orang-orang kafir. Tapi kenapa? Ya, yang mereka katanya ya mengaku agama Islam, mengikut sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Ini artinya tidak ada al-wala wal bara. Ya. Adanya dia loyal kepada orang-orang kafir, tapi tidak punya barok dengan mereka. Sudah masuk waktu. Antar berikut. Li akhwatul Islam a'azzanallahu wa iyyakum. Dalil ini ya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang bab al-mubadarah bil khair, untuk menyegerakan dengan kebaikan ya. Dan juga jangan kita terlalu berangan-angan ingin bersedekah kalau sudah mapan, ingin bertobat kalau sudah tua, ingin berdonasi nanti kalau sudah banyak hartanya ya. Sekali lagi, yang namanya ya niat yang baik itu sangat pendek ya, sangat pendek usianya karena bisa berubah. Dan hati manusia ini bolak-balik. Dia sudah ingin melakukan kebaikan, karena ada masalah jadi balik lagi. Tidak jadi ingin melakukan kebaikan. Ya. Kemudian dalil ini, ya, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaknya kalian ini untuk terus semangat atas apa yang bermanfaat bagi kalian. Lalu perkara itu bermanfaat bagi kita, hendaknya kita semangat. Jangan terus sebaliknya, perkara yang nggak ada manfaatnya, ya ngobrol, ngopi sampai larut malam, ya nggak ada manfaatnya, hanya ngalor ngidul, tapi kita semangat. Ya. Di saat untuk kita diajak ngaji, diajak sholat jamaah, itu nanti dan terus menunda-nunda kebaikan. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kalian ketika itu adalah perkara yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ketika kita sudah semangat ingin melakukan kebaikan, maka hendaknya kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kalian itu merasa malas. Jadi merasa malas kemudian merasa lemah ya, ketika ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita kalau kita sudah punya niat yang baik, hendaknya kita bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi Allah. Allah akan menolong, Allah akan memudahkan, ya. Allah akan memudahkan niat baiknya. Dan hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita bahwa husnu ri'ayatin nabi li ummatihi, tentang perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Apa perhatian beliau? Perhatian beliau adalah menawarkan kebaikan-kebaikan, menawarkan pahala yang besar kepada para sahabat. Nabi tidak memerintahkan ambillah pedang ini kemudian kamu lari jihad, tidak. Nabi menawarkan siapa yang ingin mendapatkan surga, siapa yang ingin mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Nabi mengatakan ini, ya, siapa yang bisa mengambil sebilah pedang dari tangan? Para sahabat bergegas, saya ingin mendapatkan, saya wahai Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan ini dan bisa, ya, bisa membunuh orang-orang musyrik. Maka datanglah, ya, tadi Abu Dujanah dan dia menebasnya, artinya memerangi orang-orang musyrik. Itu perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Li'annahum la yakhussu bis-sayf ahadan minan nas, karena Nabi tidak mengkhususkan pedang ini kepada seseorang, tapi Nabi memberikan, ya, tawaran kepada seluruh manusia. Ya. Walakinnahu ja'ala al-amru li umumin nas, ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perkara ini berlaku bagi seluruh manusia, bukan
bukan hanya sahabat-sahabat tertentu. Kemudian hadis ini juga bisa memberikan faedah kepada kita semua. Hasala minal qaumul furqah wa hadha yu'athiru 'alal jamaah. Jadi bisa jadi ya, ada suatu perbedaan ya, ada sesuatu yang berselisih pada suatu kaum, dan ini bisa menjadikan ya, artinya jamaah ini jadi kurang solid gitu ya. Seperti tadi ya. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya ya, yang mereka mendapatkan tugas ya untuk memanah, tapi mereka malah turun gunung dan ingin mendapatkan ghanimah tersebut. Akhirnya apa? Dampaknya adalah banyak para sahabat yang gugur, 70 orang, disebabkan ingin mendapatkan ghanimah. Disebabkan karena mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sampaikan ya, falyahdharil ladzina yukhalifu an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Celaka orang-orang yang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Mereka akan tertimpa suatu fitnah, atau mereka akan mendapatkan adab yang pedih, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini menyelisihi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua ya. Kemudian khawas kalian ya, di sini ada siwak ya. Jadi ada siwak ini nanti bisa antum dapatkan setelah bisa menjawab beberapa pertanyaan dari materi kita ya, supaya bisa murojaah gitu. Jadi bab ini ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi ini ada suatu bab. Babnya apa tadi yang kita sampaikan? Yang bisa jawab dapat siwak. Apa? Bab yang kita sampaikan ini tadi apa? Ini masih kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bab apa? Ya, menyegerakan kebaikan. Alhamdulillah. Dapat siwak. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini ditanya oleh seorang laki-laki, dan dia bertanya, ayyu shadaqatin a'zamu ajra? Pahala apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab apa? Ya, bersedekah di waktu sehat dan kikir serta dia itu takut dengan kefakiran atau kemiskinan. Allah ambil ya siwak. Masih banyak ya. Ada lagi pertanyaan ya. Dari dua hadis yang kita sampaikan ya. Hadis yang kelima ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tadinya tawaran kepada para sahabatnya, siapa yang bisa mengambil 9 pedang ini. Kemudian Nabi melihat para sahabat itu kan semua ingin mendapatkan, dan Nabi mengatakan yang berhak untuk mengambil pedang ini. Siapa tadi? Abu Dujana, fadhal. Masya Allah. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, ketika pada perang Uhud tadi, ya, siapa sahabat yang gugur di perang Uhud? Siapa? Hamzah, dapat sewa. Insya Allah berkah. Kemudian berapa tadi jumlah sahabat yang gugur di medan perang? Yang belakang duduknya 70 orang. Masih banyak staf. Ya, stafnya masih banyak. Ya, kemudian apa yang menjadikan mereka ini bisa gugur, bisa kalah gitu ya? Mas, belakang itu tadi ya.
Apa sebabnya kenapa mereka ini bisa? Yang sudah dapat nggak boleh kasih kesempatan, enggak? Ya, menyelisihi perintah Nabi SAW. Ambil, silakan. Jangan khawatir, masih banyak. Stop. Ya. Kemudian ini harus bisa jawab semua biar adil. Kemudian, ya, terkait tentang faedah yang bisa kita ambil pelajaran ini dari hadis ini, ya, hadis yang kelima. Ya. Apa faedah hadis yang bisa kita ambil pelajaran tentang perang Uhud tadi? Tidak boleh menyelisih sunnah. Terus apa lagi? Bentar, saya jauh soalnya dapat. Ya. Ayat. Kemudian ketika sahabatnya, dia itu turun dari gunungnya, karena mereka ini ingin mendapatkan apa itu tadi? Udah dapat yang lain. Ya, Anda ambil ghanimahnya. Ghanimahnya berupa siwak. Ya, terus ya. Masih ada pertanyaan lagi. Apa hukumnya ketika orang yang nyawa sudah di kerongkongan hatta idza balawatil khulqum? Apakah yang taubatnya bisa diterima dan ucapannya bisa diperhitungkan atau tidak? Ya, tidak diterima ya taubatnya. Dan tidak diperhitungkan tentang maksiat tadi. Ya. Ini yang akhwat ummahat juga pengen dapat nanti ya. Kalau sudah ada, berarti khusus akhwat yang belum ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan nama di sini dari sahabat Abu Hurairah ya. Hadis yang kelima. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Pertanyaannya, siapa nama sahabat Abu Hurairah? Yang sudah kita sering sampaikan. Nama asli beliau. Abu Hurairah ini kan laknat. Ya. Nama sahabat Abu Hurairah siapa? Ada yang ingat? Ya. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ya. Kemudian, ya, terus kita akan memberikan pertanyaan sampai mendapatkan semua. Ya. Musibah yang didapatkan pada pasukan kaum muslimin pada perang Uhud ini ya disebabkan dan mereka mengatakan ini kesalahan itu dari mana? Ya, kesalahan dari datangnya dari mereka sendiri gitu ya. Artinya dari mereka sendiri karena menyelisih tadi. Ya, tadi dijelaskan bahwa paman Nabi yang gugur di perang Uhud itu adalah Hamzah. Sekarang apa gelar sahabat Hamzah? Apa gelarnya? Apa bahasa Arabnya? Senyawa apa? Singa apa singa? Asad. Jadi Asadullah ya, kontol.
Tadi jumlah kaum muslimin yang gugur ada berapa? Udah dapat? Belum udah dapat? Nah, ambil satu aja, jangan 70. Khair, ya. Ada lagi dari materi sebelumnya, ya. Apa hukumnya orang yang terbunuh gitu ya? Terbunuh dalam rangka menjaga agama dan hartanya. Mati syahid, ada. Terus ya, yang lain yang belum. Sebutkan dalilnya, ya. Sebutkan dalilnya orang yang dia itu meninggal dunia untuk menyelamatkan hartanya, dan dia termasuk orang yang dijamin ya, masuk surga. Apa dalilnya? Man mata duna malihi fahuwa fi sabilillah. Kemudian ketika ada sahabatnya, ini sama dengan masih pada perang Uhud, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di manakah aku jika aku ini gugur di medan perang? Maka Nabi mengatakan, engkau di surga. Kemudian ia membuang apa yang dibuang oleh seseorang tadi. Apa? Yang belakang kasihkan dan jawab kurma. Tapi dapatnya siwak, nggak ada kurma. Nih, belakang. Nggak, tadi yang jawab kurma itu kasih. Udah, ya. Jadi yang dibuang adalah kurma, ya. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang meninggal dunia, ya, itu orang yang bisa mati syahid, ya. Syaratnya dia apa? Ketika di medan perang, tujuannya untuk apa? Ikhlas, terus untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk dah dapat semua? Yang belum? Yang belum macam, biar adil nanti ratanya. Kemudian di antara orang-orang yang tidak ikhlas dalam medan perang, dalam peperangan itu di antaranya apa dia? Supaya dikatakan apa? Pahlawan apa? Udah dapat. Pemberani syaja'ah. Mantap. Jadi itu yang dikatakan syaja'ah, pemberani. Ini Pak Yatno, ya. Supaya dia itu ingin dikatakan pemberani, ya. Yang kedua apa lagi? Jadi dikatakan pemberani, dia tidak masuk surga karena ketika berperang dia supaya dikatakan orang pemberani. Kemudian apa lagi? Ya, menolong kelompoknya, asabiyah, ya, sya'biyah. Jadi perangnya itu karena kelompoknya, komunitas. Seperti anak tawuran nanti. Jadi ketika tawuran, ya, ketika tawuran kan dia bukan karena di jalan Allah, karena kelompoknya, komunitasnya. Maka orang yang mati, orang yang terbunuh dan yang membunuh, ialah mafinna. Keduanya sama-sama di neraka karena peperangannya, ya, tawuran itu karena kelompok, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab kelompoknya siapa? Belum dapat. Udah. Yang lain. Mbahnya udah dapat belum? Sudah. Yang gampang, ya. Kasih pertanyaan yang gampang. Ya. Jadi semua amal itu akan terputus kecuali 3, sebutkan. Amalan yang tidak akan terputus ketika seorang sudah meninggal dunia. Di antaranya apa?
sedekah ya, hadiah, terus ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Enggak. Ada lagi yang kurang satu. Apa? Ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Sudah semua? Antum harus jawab, harus dapat. Jadi kalau nggak dapat, Paknya harus dapat, harus bisa jawab. Udah semua. Ya. Ini sudah. Ya, sebutkan nama sahabat yang dijamin masuk surga. Sebutkan sahabat yang dijamin masuk surga. Bakar, terus Umar, terus Khulafaur Rasyidin, siapa aja? Abu Bakar, Umar, terus 4 Khulafaur Rasyidin, sahabat Utsman, terus terakhir Ali, ya, ambil ya, belum lancar tapi dapat. Nanti di merojaah lagi satu-satu. Yang jawab berdua, ini dapat satu-satu. Yang belum, ya, Mas, yang belum, ya, jawab biar dapat ya. Terus siapa lagi selain 4 sahabat tadi yang dijamin masuk surga? Ya, terus Rahman bin Auf ya. Ada lagi? Ya, ambil. Untuk Mas ya. Sebutkan putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau istri Nabi siapa? Khadijah, terus siapa? Zainab, terus Kulsum, terus Anda berapa istri Nabi? 9, 11. Ya, Anda sudah dapat. Untuk istri sudah dapat nanti di belakang. Sudah semua, alhamdulillah ya. Dapat semua berarti lengkap. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.